Halo teman-teman, selamat bergabung di channel kita. Kali ini kita akan bicara tentang plagiarisme. Sudah tahu apa itu plagiarisme? Plagiarisme yang jelas nanti akan dijelaskan di sini lengkap apa itu jenis-jenisnya, apa itu dampak-dampaknya. So, stay tune terus di channel kita. Plagiarisme adalah salah satu tindakan mencuri atau mengcopy paste karya hasil orang lain. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, maka plagiarisme menurut KBBI itu adalah penciptakan yang melanggar hak cipta. Itu adalah pengertian dari plagiarisme. Sementara menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan bahwa definisi dari plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan motif sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ada beberapa jenis-jenis dari plagiarisme. Satu, ada direct plagiarisme. Direct plagiarisme atau plagiarisme langsung adalah bentuk plagiarisme yang paling jelas. Ini berarti mengambil ide atau karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik Anda sendiri. Ada salah satu contoh. Nah, contoh dari plagiarisme ini adalah menghilangkan satu atau dua baris dari sumber Anda langsung ke dalam karya Anda tanpa mengutip atau menyebutkan sumbernya. Yang kedua, ada self-plagiarisme. Self-plagiarisme atau plagiarisme diri sendiri. Nah, ini tuh tindakan menggunakan kembali karya yang telah diterbitkan atau dikirimkan tanpa merujuk karya aslinya. Dapat berupa mengirimkan ulang seluruh karya tulis, menyalin atau memparafrasekan bagian-bagian dari karya sebelumnya, mendaur ulang data yang dikumpulkan sebelumnya, atau mengcopy paste bagian-bagian tertentu dari hasil karya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebut sumbernya. Yang ketiga, ada mosaic plagiarisme. Plagiarisme mosaik adalah jenis plagiarisme yang terjadi ketika seseorang menyusun karya baru dengan mengambil frasa, ide, atau bagian dari berbagai sumber tanpa memberikan atribusi atau kutipan yang tepat. Nah, yang keempat ada accidental plagiarisme. Accidental plagiarisme ini adalah penulis lupa mencantumkan sumber referensinya atau salah satu mencantumkan sumbernya. Nah, secara tidak sengaja melakukan penulisan ulang beberapa kata atau kalimat tanpa menyebutkan sumbernya. Dari yang udah dijelaskan tadi, menjiplak karya orang lain, tiba-tiba mencomot tanpa mencantumkan nama orang lain atau nama penciptanya, itu bisa kita rangkum kalau penyebab sebuah plagiarisme adalah yang pertama yaitu adanya rasa malas atau kurangnya analisa terhadap bahan yang ingin dikerjakan. Misalnya tugas atau apa, itu dia malas mau mencari, oh gampang deh tinggal copy paste aja. Itu penyebab utama orang-orang yang melakukan plagiarisme. Yang kedua yaitu kurangnya waktu pengerjaan yang diakibatkan dari tidak adanya manage waktu dalam diri sendiri dengan baik. Setiap tugas yang diberikan oleh guru, dosen itu pasti sudah dipikirkan untuk waktunya sudah diberikan yang tepat. Tapi banyaknya mahasiswa atau murid yang melakukan di last minute atau di saat-saat terakhir pengumpulan itu juga merupakan faktor utama untuk melakukan plagiarisme. Jadi plagiarisme ini bisa dikatakan bukan lebih ke sesuatu yang tidak ilegal atau kejahatan ya, tapi lebih ke moral atau etika, karena tiba-tiba menjiplak, tidak mencantumkan sumber orang lain, terus segala sesuatunya tiba-tiba diakui oleh miliknya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, itu pun udah nggak ada moral gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang minim literasi atau minim pengetahuan atau minim sosialisasi tentang bahayanya dari plagiarisme. Aku juga akan jelasin tentang konsekuensi plagiarisme. Jadi konsekuensi plagiarisme itu bisa kita lihat dari yang paling mendasar, bisa dari diri kita sendiri. Kita menjadi seseorang yang malas, kita menjadi seseorang yang gampang meremehkan tugas-tugas. Oh gampang, nanti aja, aku tinggal mengganti namaku dari nama orang lain menjadi namaku, aku tinggal copy paste aja tugas dia menjadi tugasku. Itu konsekuensi yang pertama, kita jadi malas dan gampang meremehkan. Kalau masalah sekecil itu ditumpuk, dipupuk dengan baik, lama-lama dia menjadi orang yang sudah bertumbuh, sudah lulus, dia akan gampang meremehkan pekerjaan orang lain, tidak profesional dalam dunia kerja, tidak bisa belajar bekerja sama karena merasa dirinya bisa dan menggampangkan segala sesuatunya. Yang kedua yaitu sekarang kita sebagai mahasiswa akan dengan mudahnya hilang kepercayaan dari dosen,
kemudian kita mendapatkan nilai 0 atau bahkan tidak diluluskan oleh dosen, yang terparah adalah kita akan dikeluarkan dari universitas kita. Mengerikan bukan? Terus ketika kita melanjutkan dari S1 menuju ke S2, otomatis kita akan melakukan penelitian, melakukan sebuah research, di mana ketika kita melakukan plagiarisme dan itu ketahuan, paling parah adalah dana support dari orang lain itu bakal hilang, atau bisa dia masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist peneliti-peneliti se-Indonesia. Jadi kedepannya dia akan, jika melakukan sebuah penelitian meskipun individu, meskipun sendiri dan sudah tidak melakukan plagiarisme, kepercayaan atas penelitiannya itu akan diragukan. Yang terakhir atau yang keempat, ketika kita masuk ke dunia kerja seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka kredibilitas dia ketika di dalam dunia kerja akan sangat dipertanyakan. Oh, ini idenya muncul dari perusahaan ini ambilnya ide dari perusahaan ini. Otomatis ketika itu ketahuan oleh salah satu perusahaan, akan mengakibatkan kedua perusahaan tersebut cekcok atau tidak akur, atau bahkan paling parahnya kayak saling serang seperti itu. Jadi dengan mengetahui bahaya, dengan mengetahui konsekuensi dari plagiarisme, kita dari mahasiswa Indocantik ini mengharapkan kalian, baik seorang mahasiswa, kemudian pekerja atau peneliti, tolong jangan melakukan plagiarisme, karena plagiarisme ini merupakan hilangnya moral atau etika seseorang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok UAS Bahasa Indonesia Profesi. Saya Heri Sutanto. Saya Fia Ayu Putri Wardani. Dengan saya Rosana Darista. Niko Maulidia. Saya Febian Eka Saputra. Dengan saya Dista Alfi Syahrina. Jadi mulai sekarang hindari plagiarisme ya, karena tugasmu adalah bukti dari kreativitasmu, bukan copy paste dari orang lain. Kalau video ini bermanfaat, kamu bisa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temanmu ya. Terima kasih.